Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, mahasiswa FKUI 2019. Jadi sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai cara beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Outline dari presentasi atau materi saya pada malam hari ini, yaitu ada 3 poin. Yang pertama mengenai pengertian adaptasi itu sendiri, yang kedua cara beradaptasi dengan lingkungan baru, dan yang ketiga adalah cara beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Kita masuk ke dalam pengertian adaptasi itu sendiri. Yang pertama, saya ambil dari pengertian KBBI. Menurut KBBI, adaptasi merupakan perubahan diri makhluk hidup, fungsi atau struktur, agar sesuai atau dapat bertahan hidup pada kondisi lingkungannya. Kemudian yang kedua, yaitu penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang baru seperti sekolah, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian ada juga penyesuaian suatu materi menurut kebutuhan, perubahan suatu materi menjadi bentuk yang baru. Nah, dari ketiga ini bisa kita simpulkan dan bisa kita jabarkan adaptasi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Jadi untuk itu perlu bagi kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Contohnya, kita berasal dari daerah Jawa dan kita ingin berkuliah di daerah Jakarta. Itu kita harus ada transisi dari Jawa ke Jakarta dan juga ada di daerah Jawa dan di daerah Jakarta itu berbeda. Jadi perlu ada beberapa adaptasi yang kita lakukan supaya kita bisa bertahan hidup dan juga supaya bisa kita melanjutkan pendidikan kita di sana. Jadi cara untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, menurut saya sendiri ada 4 poin. Yang pertama itu ya adalah membuka diri kita. Membuka diri di sini maknanya adalah apabila ada orang-orang yang baru atau teman-teman yang baru, kita jangan cenderung menghindari dan diam-diam saja. Jadi kita harus menyapa mereka, membuka diri kita untuk mereka, supaya kita itu mendapatkan tambahan teman yang baik. Kita mendapatkan lebih banyak teman supaya wawasan kita menjadi luas. Dan juga sebelum kita pergi atau pindah ke daerah tersebut, kita harus mencari informasi sebanyak-banyak mungkin mengenai daerah tersebut. Contohnya di Jakarta. Jadi pada saat di Jakarta, kita sudah tahu ini lokasinya di mana, tempat wisatanya di mana, terus tempat pendidikannya di mana. Kita sudah tahu dengan kita mencari informasi mengenai wilayah tersebut. Jadi kita tidak merasa kebingungan lagi gitu. Kemudian setelah kita cari informasi mengenai kota tersebut atau daerah tersebut, kita juga mencari peraturan-peraturan yang ada di sana supaya bisa kita taati dan juga kita pahami. Jadi ada di suatu daerah itu kan berbeda. Contohnya ada Jawa dengan adat Melayu itu kan berbeda. Jadi perlu misalnya orang Melayu mau melanjutkan pendidikan di adat yang ada di Jawa. Jadi kan itu perlu transisi di mana dia perlu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi kita harus tahu dulu nih peraturan di Jawa itu nggak bolehnya gimana gitu. Terus yang diperbolehkan seperti apa, yang sopan menurut mereka seperti apa, dan yang tidak sopan menurut mereka seperti apa. Jadi dengan kita mengetahui hal tersebut, kita lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan di sana, baik dengan orang-orang yang ibaratnya lebih tua dari kita, dan juga sederajat dengan kita dan juga di bawah kita. Kita sudah bisa menanggapi orang-orang tersebut. Kemudian jangan lupa, poin terakhir adalah berperilaku baik dan sopan. Jadi untuk semua kalangan, dimanapun kita berada, kita harus berperilaku baik dan sopan kepada semua orang. Jadi tidak terbatas kepada ini saja, itu saja, tidak. Kita harus berperilaku baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam cara beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Salah satunya hampir sama, poin-poinnya hampir sama dengan cara beradaptasi dengan lingkungan baru, tapi yang agak membedakan ada beberapa poin.
Nanti akan saya jelaskan poin-poin tersebut. Jadi di sini saya melampirkan 7 poin, 7 poin yaitu bisa kita terapkan untuk beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Yang pertama itu, yang pasti adalah kita harus membuka diri kita terlebih dahulu kepada orang yang baru kita kenal. Jadi, dengan kita berperilaku membuka diri kepada orang, orang tersebut melihat kita lebih friendly. Seolah-olah kita ini orangnya yang ekstrovert bagi dia, dan mereka lebih nyaman orang seperti itu daripada orang yang malu-malu untuk menyapa mereka gitu. Dan banyak orang mengakui bahwa apabila kita bertemu atau menyapa orang tersebut di hari pertama kita kuliah atau daftar ulang di kuliah itu uh, kebanyakan akan menjadi sahabat atau teman kita pada saat kita melanjutkan pendidikan di sana. Jadi kalian ibaratnya kalau misalnya kalian masuk ke dunia pendidikan yang baru, wilayah yang baru, kalian harus belajar membuka diri kalian. Jangan lagi malu untuk menyapa seseorang. Kecuali orang tersebut bisa dilihat dari covernya itu orang jahat, itu jangan. Kalau misalnya orang-orang yang baik, orang-orang sama sivitas akademik dari universitas itu, ya nggak apa-apa, disapa aja. Karena itu akan memberikan manfaat kepada kalian untuk kedepannya. Yang kedua adalah memanfaatkan masa orientasi untuk mengetahui informasi seputar kampus sebanyak-banyaknya. Jadi, pada saat kalian diterima masuk kampus ini dan itu, kalian akan melewati masa orientasi. Di mana masa orientasi ini, kalian diajarkan dan juga dikenalkan dengan berbagai fasilitas di kampus, dan juga misalnya miniatur-miniatur yang ada di kampus, fasilitas yang bisa digunakan saat kalian berada di kampus, itu akan ada pada masa orientasi. Jadi, saran dari kakak adalah kalian harus mencari atau mengetahui informasi sebanyak-banyaknya mengenai kampus tersebut. Contohnya, kalian mau masuk atau mendaftar di UI dan keterima. Jadi masa orientasinya, kalian harus mencari informasi mengenai Universitas Indonesia sebanyak-banyaknya. Misalnya dari asrama UI-nya, masjidnya, terus fakultas-fakultasnya, diskuningnya, segala macam. Kalian harus tahu supaya kalian itu lebih banyak wawasannya dan juga mempermudah untuk aktivitas kalian ke depannya. Jadi kalian nggak bingung lagi. Yang ketiga yaitu ketahui dan pahami peraturan yang ada di kampus tersebut. Ini sangat penting. Kenapa? Karena di suatu kampus pasti ada peraturan yang harus ditaati oleh setiap mahasiswa. Jadi, kalau kalian mau beradaptasi dengan baik dan juga tidak terlibat dalam kasus-kasus yang negatif dan juga tidak membuat kalian dikeluarkan dari universitas tersebut, kalian harus menaati dan memahami peraturan yang ada di sana. Contohnya, untuk di UI sendiri, misalnya di UI, kalian harus berpakaian rapi, sopan, itu harus kalian taati. Karena itu merupakan peraturan yang ada di sana. Jadi peraturan itu bukan saja peraturan yang ada di satu universitas. Dia ada juga peraturan pada satu fakultas. Jadi ada lagi peraturan yang lebih kecil gitu. Contohnya fakultas ekonomi dan bisnis ada peraturannya masing-masing gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalian harus patuhi gitu. Dan juga di fakultas kesehatan nanti nggak boleh berpakaian kayak gini, nggak boleh gini, nggak boleh datang telat apa segala macam. Itu harus kalian taati dan juga harus kalian ketahui dan aplikasikan untuk kedepannya. Jangan kalian langgar. Karena peraturan yang dibuat itu untuk dipatuhi gitu. Kalau misalnya kalian langgar, kalian ibaratnya akan mendapatkan sanksi dari pihak kampus. Kemudian selanjutnya adalah jangan malu untuk bertanya kepada senior. Kenapa kakak bilang jangan malu bertanya kepada senior? Karena senior sudah melewati apa yang akan kalian lewati. Jadi seolah-olah senior itu lebih tahu gimana sih cara melewati ini, gimana sih cara ini dan itu. Lebih bagusnya kalian bertanya mengenai dosen kepada senior. Kak, dosen ini gimana sih? Kalau saya dapat dosen ini, nanti
saya harus gimana, terus tugas-tugasnya harus gimana. Kalian harus tanyakan itu. Dan juga kalian harus ibaratnya membangun hubungan atau relasi kepada kakak-kakak senior kalian, misalnya dari satu sekolah yang lulus di universitas yang sama. Dan juga kalau kalian nggak punya senior dari sekolah kalian, nggak apa-apa. Kalian bisa cari di Instagram apa segala macam dan mencari informasi dan mulai kenalan gitu. Sapa kakaknya dulu dengan sopan. Otomatis kakaknya akan ibaratnya open kepada kalian. Jadi kalian akan dikasih beberapa motivasi dan segala macam. Jadi kalian bisa juga bertanya, Kak, kalau misalnya di UI ini gimana sih? Misalnya di Airlangga ini gimana sih gitu. Dan juga di fakultas ini pelajaran yang paling sulit gimana. Jadi seolah-olah senior kalian itu bisa kalian gunakan untuk panduan kalian untuk kedepannya gitu. Apalagi kalau dalam panduan kalian membuat tugas, bisa sih kalian tanya kepada senior, Kak, kalau misalnya saya dapat dosen ini tugasnya gimana ya? Apakah bisa nggak saya lalaikan atau deadlineer bisa atau tidak gitu. Kalau misalnya saya telat gimana? Apa sanksinya? Itu bisa kalian tanyakan kepada senior kalian. Itulah guna senior. Kemudian jangan lupa kalian harus berperilaku baik dan sopan kepada seluruh sivitas yang ada di kampus. Bukan hanya kepada dosen, bukan hanya kepada pimpinan yang ada di sana. Kalian harus berperilaku sopan juga kepada cleaning service, penjaga kantin, penjaga parkir, karena mereka merupakan orang-orang yang lebih tua daripada kalian. Jadi kalian harus menghormati seluruh sivitas akademika, baik itu dari pendidik atau yang misalnya dosen, misalnya pendamping dosen, terus kemudian administrasi yang ada di kampus, semuanya harus kalian perlakukan dengan sopan, termasuk cleaning service, pembersih, petugas-petugas kebersihan yang ada di sana gitu. Jadi kalian harus sopan. Menurut pengalaman kakak, kami memang dituntut gitu. Jadi kakak kelas di fakultas atau di universitas kami itu menuntut kami untuk berperilaku sopan kepada seluruh sivitas akademika. Jadi untuk poin selanjutnya adalah ikuti perkuliahan dengan baik. Dengan kalian mengikuti perkuliahan dengan baik, kalian akan mendapatkan nilai yang bagus, akreditas atau prioritas, misalnya kalian itu bisa menjadi orang yang berguna bagi orang banyak kalau kalian mengikuti perkuliahan dengan baik. Contohnya, kalian bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan juga pemahaman yang luas dengan kalian mengikuti perkuliahan dengan baik. Jadi, kalian jangan menganggap remeh perkuliahan itu. Apalagi misalnya kalian besok menjumpai kuliah-kuliah yang bisa ibaratnya mempunyai peluang cabut yang besar gitu. Itu jangan kalian remehkan gitu. Kalian harus mengikuti perkuliahan yang baik supaya kalian itu mendapatkan wawasan yang luas, supaya ilmu tersebut akan bisa kalian gunakan untuk kedepannya. Jadi kalian tidak akan merasakan penyesalan untuk kedepannya kalau kalian mengikuti perkuliahan dengan baik. Apabila kalian tidak mengikuti kuliah dengan baik, kalian akan merasa menyesal untuk kedepannya. Kenapa ya aku nggak serius mengerjakan ini dulu gitu. Karena kuliah-kuliah yang dasar di awal itu sangat berguna untuk kedepannya. Karena perkuliahan awal itu merupakan fondasi kalian untuk menuju ke bangunan selanjutnya gitu. Kemudian yang paling penting adalah supaya kalian dapat beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan, yaitu temukan cara belajar kalian yang paling ideal. Contohnya, saya tidak bisa belajar di siang hari gitu. Nggak apa-apa, kalian bisa belajar di malam hari. Kak, saya nggak bisa belajar di jam 10, jam 9 gitu. Saya bisa belajarnya tengah malam gitu. Nggak apa-apa, kalian bisa mencari jam kalian ya gimana kondisi tubuh kalian itu ideal untuk mengerjakan tugas, belajar, untuk memahami pelajaran. Kalian harus jumpai itu gitu. Kalau misalnya kalian tidak menemukan waktu yang ideal untuk kalian belajar, maka
kalian akan cenderung stres gitu dengan perkuliahan yang sangat ibaratnya agak rumit gitu. Karena tugas-tugasnya yang dimana kuliah itu kan cenderung dengan tugas-tugas yang banyak apa segala macam. Kalau kalian tidak bisa memanajemen waktu kalian, waktu ideal kalian kapan, kalian akan merasakan yang namanya stres. Apalagi kalian harus nantinya bisa mengcoping stres kalian supaya kalian itu terbebas dari stres tersebut. Jadi, menurut pengalaman kakak, menemukan waktu belajar yang ideal itu sangat berguna karena dengan waktu yang singkat, misalnya jam 10 malam atau jam 12 malam saya baru bisa belajar. Itu nggak apa-apa gitu, karena waktu idealnya emang segitu gitu dan pada jam itu. Jadi kalian harus benar-benar menggunakan waktu yang ideal kalian itu untuk belajar sebanyak-banyaknya gitu. Setelah itu mungkin kalau misalnya kalian nggak bisa belajar siang, setelah kuliah kalian bisa tidur dulu gitu, supaya tidur kalian juga cukup. Kemudian bangun, belajar, setelah itu tidur lagi gitu. Mana tahu ada yang mau sholat apa segala macam bisa. Nah, kemudian setelah menemukan cara belajar yang ideal, kalian harus terbiasa juga dengan disiplin terhadap waktu gitu. Kalian harus konsisten, di mana konsisten kalian itu akan membawa kalian ke arah yang lebih baik gitu. Dengan kalian terbiasa melakukan hal tersebut, kalian akan semakin mudah untuk melakukan itu untuk kedepannya gitu. Jadi itu merupakan fondasi kalian untuk beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Jadi ingat selalu untuk selalu membuka diri kalian, memanfaatkan masa orientasi untuk mengetahui informasi sebanyak-banyaknya, mengetahui dan memahami peraturan, jangan malu untuk bertanya, berperilaku baik dan sopan, ikuti perkuliahan baik, dan temukan cara belajar kalian yang ideal. Nah, jadi kalian harus mengetahui itu semua dan juga memahami dan mengaplikasikannya. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian yang teori atau materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Mungkin teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan, silahkan. Nanti moderator akan memilih siapa saja yang boleh bertanya. Jadi saya mohon maaf, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.